Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, kenapa banyak orang yang sholat, yang hajinya udah 2 kali, Haji Muhyiddin. Ada yang hajinya sampai 3 kali, rajin sholatnya, tapi kenapa dia tidak baik, nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang perlu diingat, coba kita cek dalam surah yang lainnya, dalam surah Al-Ma'un, Allah telah menegaskan boleh jadi banyak orang yang sholat tapi mereka lalai dalam sholatnya, akhirnya mereka dijerumuskan ke neraka fawailun lil musalli. Maka celakalah orang yang sholat. Tidak harus titik, harus ada kelanjutannya itu. Kenapa orang yang sholat celaka? Karena boleh jadi dia tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kelanjutannya ketika dia sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang ketika diperintahkan oleh Allah sholat, dia lalai-lalaikan. Ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, justru tidak dia berangkat segera ke masjid. Sholatnya entar, akhirnya lalai jadi tidak sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, boleh jadi kita lalai dalam sholat yang pertama tadi. Yang kedua, riya saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sholat. Haji biar bilang disebut ibu hajah. Kalau nggak disebut hajah marah, dulu ada namanya Haji Halimah, Haji Halimah, keren. Begitu dulu ya, kalau sekarang belum ada ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena riya. Kalau kita sholatnya, ibadahnya karena ingin dilihat oleh manusia, maka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung niat kita. Alladzina hum yura'un wa yamna'una, dan sampai dia mencegah, tidak mau ngasih kepada fakir miskin. Ini nggak usah jauh-jauh lah, bapak-bapak, di kantong bapak-bapak ada uang 10.000, ada uang 100.000 rupiah. Kira-kira yang buat sedekah ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 10.000, ada uang 1.000. Kira-kira jujur Pak, buat sedekah berapa duit? 1.000 katanya. Jujur bukan 1.000. Apa bisa coba? Kita kadang-kadang luar biasa buat beli pulsa 10.000 terasa sedikit sekali, betul tidak? Kecil banget dikit nih 10.000 rupiah. Buat sedekah terasa besar sekali 5.000 rupiah, betul tidak? 100.000 kita jalan shopping ke mall beli sendiri. Maksudnya mall Cinere ada ya? 100.000 rupiah nggak bisa beli apa-apa. 50.000 terasa sangat berat buat sedekah, betul atau tidak? Ini namanya manusia, nggak usah jauh-jauh lah. Anggap bapak-bapak rajin sedekah, min ahli sedekah, min ahli muslimin, kata Ustaz tadi ya. Nah, jadi sedekahnya seminggu 1.000 rupiah. Anda sholat coba kita hitung. 1 bulan itu biasanya berapa minggu? Ada yang 5, ada yang 4, anggap 4 minggu. 1.000 dikali 4 berapa duit? 4.000 rupiah. Dikali 12, 48.000 rupiah. Berarti kita sedekah kalau rajin setahun berapa? 48.000 rupiah. Bandingin sama bapak-bapak yang suka rokok. Bapak-bapak ada yang rokok 1 hari bisa sampai 2 bungkus. Ada yang 3 bungkus. Ada nggak kita? Ada ya. Anggaplah rajin bapak-bapaknya sedekah, bukan 2 bungkus, 1 bungkus. Ada yang harganya 12.000, 13.000. Rajinlah kira-kira 1 harinya berapa itu? 10.000 rupiah 1 hari, ya kan? Sebulan 300.000 rupiah. Tahun 300.000 rupiah dikali 12 berapa Bu? 3 juta
Rp600.000 bandingin sama sedekah bapak-bapak tadi. Sedekah bapak-bapak 48.000 rokok Rp3.600.000. Sedekah 48.000 rokok Rp3.600.000. Sedekah 48.000. Sedekah. Astagfirullah, kita seolah-olah diingatkan. Padahal ada kisah tuh. Hakim waktu ceramah di Kabupaten Lebak, dia cerita, dia mengisahkan, dia pernah dengar ada itu pemilik rokok di Jawa, ditanya itu sama karyawannya, Pak, Bapak kan bos rokok, tapi Bapak kok kenapa tidak merokok? Akhirnya dia bilang, coba baca di bungkusan rokok, bacanya apa Pak? Merokok dapat mengganggu apa namanya, jantung, hipotensi gitu ya, gangguan kehamilan dan janin. Kata bosnya begini, ini rokok dijual bagi yang tidak tahu bacaan itu. Kalau saya kan tahu katanya. Nah hadirin coba kita bandingkan tadi, rokok saja kita bisa 33.600.000 setahun sedekah Rp48.000. Bukankah janji Allah telah menyatakan kalau kita rajin sedekah akan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Nih ada kisah, ibu mau dengar kisahnya? Ada kisah nih, ada guru TK. Di sini ada nggak guru TK? Ada ya, di sekitar Guru Cinere itu ada guru TK. Kalau di Bekasi guru TK itu gajinya sebulan Rp300.000. Sebulan berapa? Rp300.000. Kalau sekitar Cinere berapa Bu? Nah sama lah ya, Rp300.000 datang ke Ustaz, mohon doakan ya supaya gaji saya naik, bukan Rp300.000 tapi berapa? Rp500.000. Kata Ustaznya, Ibu kok naiknya sedikit amat minta doanya. 300 jadi berapa? Rp500.000 begini Ustaz. Karena kebetulan yang gajinya Rp500.000 itu kepala TK. Jadi nggak mungkin saya bisa melebihi gaji Rp500.000. Oke, bagaimana caranya? Bisa saya doakan begini Ustaz. Ini gaji saya Rp300.000, saya sedekahkan. Insya Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang awalnya saya rajin sholat, saya tingkatkan sholat saya, sholat wajib, sholat sunnah saya baca Quran, qiyamul lail dan lainnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin Allah akan memberikan jawabannya. Ternyata hadirin, hadirat 7 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Alhamdulillah gaji saya bukan Rp500.000. Gaji berapa sekarang? Gaji saya Rp7.300.000. Alhamdulillah. Ditanya sama ustaznya, emang bagaimana ceritanya? Tadi mintanya berapa Bu? Rp500.000. Kok jadi berapa? Rp7.300.000. Begini Ustaz, kebetulan 2 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian Rp7 juta. Jadi berapa? Rp7.300.000. Inilah ganjaran Allah. Kalau kita betul-betul yang Allah telah tegaskan, man ja'a bil hasanati walau asru amsaliyah, Allah ganjarkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bisa kita cek dalam surah Al-Lail. Fama man 'afa wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasayunasiruhu lil yusra, maka terjadi banyak yang orang gagal gara-gara tidak sedekah. Kenapa mobil kita yang kita parkir di tempat parkiran yang banyak mobil yang lebih bagus, kenapa mobil kita yang hilang? Hendaknya kita merenung. Boleh jadi ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, baik zakat, infak,
memperingati Isra Mi'raj bukan hanya kita tingkatkan akidah kita, tapi ajaran Islam, rukun-rukun Islam yang lainnya kita tingkatkan. Semoga nanti di bulan Ramadan amal ibadah kita semakin meningkat. Kita menuju kepada minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Tahu ikan bu? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, ramah jangan bertele-tele, jamaah kepada lapar. Baik, karena tadi teman yang bersama-sama, ya supaya ada manfaatnya bagi kita semua.